Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semua, apa kabar? Semoga semua sehat semuanya. Pagi ini kita akan membahas salah satu sistem pendingin yang ada di sepeda motor. Dalam hal ini ada sepeda motor Vario. Nah, karena kalau kita amati itu di sana pendinginan sepeda motor itu menggunakan pendinginan air, pendinginan udara. Nah, kita coba lihat di Vario apa seperti itu. Coba kita lihat ya, karena di Vario ini dia sudah menggunakan pendinginan menggunakan air atau water. Apa saja komponen pendinginannya di sistem pendinginan air? Ini adalah gambar dari sistem pendinginan air yang ada di Honda Vario. Yang pertama itu ada radiator, ya, sama dengan di mobil, kemudian pasti ada water pump juga, ada termostat juga, ada reservoir, kemudian water hose, sama dengan pendinginan yang ada di mobil. Nah, itu bagian-bagian pendinginan yang ada di sepeda motor Honda Vario. Ya. Jadi dia sudah menggunakan sistem pendinginan air sehingga sistem pendinginannya akan lebih efisien dibanding dengan menggunakan sistem pendinginan udara. Nah, kemudian bagian pertama dari sistem pendinginan air yaitu adalah radiator. Bentuknya seperti ini. Di sini ada selangnya, selang di bawah, ada selang juga bagian atas, ada termostat, kemudian ada untuk radiator. Nah, apa fungsi dari masing-masing komponen ini? Kita lihat di berikutnya. Nah, yang pertama ada tutup radiator. Nah, tutup radiator ini bukan hanya dia menutup agar air itu tidak tumpah. Jadi kalau kita lihat tutup radiator ada tulisan nih 108 ya, apa maksudnya? Maksudnya jika tekanan di dalam radiator itu tekanan naik, ya, naiknya karena ada kenaikan suhu air, maka dia tekanannya akan naik, tekanan itu akan ditahan oleh radiator sehingga karena tekanannya lebih tinggi dari tekanan udara luar, maka air itu tidak akan mendidih suhu 100 derajat Celcius. Nah, itu salah satu gaya untuk itu. Jadi jika air di 100 derajat Celcius dia belum mendidih karena tekanan ditahan sama situ radiator. Nah, ketika tekanan sudah mencapai 107 kPa, itu baru tekanannya akan dibebaskan, airnya akan mengalir ke reservoir ya. Kemudian bagian berikutnya adalah termostat. Termostat ini adalah bisa dikatakan seperti katup, ya. Dia ada buka dan menutup, tapi dia akan membuka dan menutupnya itu dipengaruhi oleh suhu air. Oleh suhu air dingin ketika airnya panas, suhunya akan naik, maka termostat itu akan terbuka akibat dari termostat terbuka, maka air dari radiator akan disirkulasikan. Nah, ketika dia nutup tadi, kenapa ditutup? Maksudnya kalau ditutup berarti airnya nggak bersirkulasi di radiator, sehingga mesin akan lebih cepat mencapai suhu kerja. Ketika sudah mencapai suhu kerja, maka suhu kerja itu akan dipertahankan dengan jalan membuka katup termostat sehingga air ada bersirkulasi di radiator untuk didinginkan kembali. Oke, ini adalah gambar ilustrasi ketika suhu mesin di bawah 76 derajat Celcius, yang di bawah setelah mesinnya suhunya naik menjadi 76 derajat Celcius. Inilah suhu kerja atau suhu ideal dari mesin. Ya. Oke. Oke, jadi kalau ada di bagian bawah ini ada panahnya, dia akan masuk. Ya, ada jalan airnya bisa masuk. Ya, cepat lewat jalan bypass saja. Nah, ini ketika suhunya ada 100 derajat Celcius, maka airnya langsung nih dari selang radiator ke radiator, terus ke radiator untuk didinginkan atau diradiasikan panasnya. Oke, inilah gambar dari termostat nih. Jadi ini kenapa ini gambarnya direbus? Ini adalah untuk mengetes atau memeriksa termostat apakah dia masih berfungsi atau tidak. Jadi ketika dia direbus, sama dipantau suhunya ketika sekitar 80 derajat Celcius, maka harus naik, harus naik. Kalau dia tetap tidak
Nah, yang tidak membuka berarti termostat itu sudah rusak dan harus diganti. Ya, karena